Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil UTS kami dengan judul Adaptive Control of a Two Degree of Freedom Robotic Manipulator Using Lyapunov Bus MRAC and PD Controller. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, ada 4 orang. Next. Nah, pada era robotika modern, sistem kontrol dituntut semakin cerdas dan adaptif agar robot mampu bekerja secara presisi meskipun terdapat ketidakpastian seperti perubahan beban, gesekan, atau fleksibilitas mekanik. Kontrol konvensional seperti PD masih banyak digunakan karena sederhana, tetapi kurang mampu mempertahankan kinerja jika terjadi variasi parameter atau gangguan eksternal. Sebagai solusinya, penelitian ini menggunakan model referensi adaptive control atau MRAC dengan algoritma Slot-Tinley diterapkan pada manipulator two degree of freedom. Manipulator two degree of freedom terdiri dari dua link yang terhubung dengan join rotasi dan bertugas mengatur posisi N efektor secara presisi. Tantangan muncul karena sistem ini bersifat non-linier, memiliki kopling antar sendi, dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Next. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pemodelan dinamika sistemnya. Untuk yang pertama, model umum manipulator two degree of freedom dituliskan dalam bentuk persamaan dinamis dengan matriks inersia, gaya Coriolis, dan gaya gravitasi. Untuk yang kedua, yaitu model disederhanakan untuk join kedua yang melibatkan parameter inersia efektif, gaya gesek, dan torsi gravitasi. Nah, untuk persamaan yang ketiga, itu pengaruh gravitasi dikompensasi, modelnya menjadi linear sehingga lebih mudah digunakan sebagai dasar perancangan kontrol PD dan MRAC. Next. Kemudian untuk transformasi Laplace-nya, di sini diasumsi dengan kondisi nol. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara torsi masukan, momen inersia, dan redaman viskos. Lalu dibuat transfer function-nya seperti persamaan tersebut. Lalu berdasarkan parameter sistem yang diinputkan ke I sama dengan 1/12 mt kuadrat menjadi I2-nya sama dengan 0,12 kg per kali M kuadrat. Lalu diasumsikan redaman viskos P2 sama dengan 0,5 nms per rad, maka diperoleh hasil transfer function seperti gambar tersebut. Kemudian lanjut ke desain kontrol sistem. Jadi di sini sinyal kontrol U ialah jumlah dari aksi proporsional Kp yang merespon besarnya kesalahan E dan aksi derivatif yang merespon laju perubahan kesalahan. Kemudian ada untuk closed loop transfer function. Di sini mendefinisikan respon sistem secara keseluruhan dari sudut referensi hingga sudut keluaran. Kemudian terakhir ada persamaan karakteristiknya itu disamakan dengan nol. Jadi ini yang akan kita tune controllernya. Kemudian ada tuning via desired second order spec. Di sini targetnya seperti persamaan tersebut. Jadi kita tetapkan spesifik target rasio redaman di 0,7, lalu frekuensi alami atau omega n-nya 4 rad per second. Dengan mencocokkan tersebut, kita bisa mendapatkan dua rumus yang menentukan nilai Kp dan Kd. Di sini Kp bernilai 1,92 dan Kd bernilai 0,172. Baik, selanjutnya untuk MRIC-nya, pertama kita membentuk plane linear dengan fungsi turunan Y, yaitu seperti pada berikut. Kemudian didefinisikan parameter untuk mendapatkan nilai A1 dan B0, sehingga didapatkan Y turunan kedua ditambah A1, Y turunan pertama sama dengan B0 kali U. Selanjutnya untuk membuat model referensi. Ini memilih model referensi second order-nya, dengan dimana nilai RT-nya merupakan referensi input, misalnya step atau sinusnya. Kemudian yang ketiga untuk struktur linear adaptifnya mengasumsikan kontrol linear seperti pada berikut. Next. Selanjutnya untuk mendefinisikan error menggunakan Lyapunov dengan tracking error seperti berikut. Kita menggunakan Lyapunov dengan V sama dengan setengah kali E kuadrat tambah setengah kali theta ditransposkan to pangkat min 1 dikali theta, kemudian dengan theta sama dengan theta dikurangi parameter estimasi errornya dengan to lebih dari 0, didapatkan turunan seperti berikut. Bagian kanan ini merupakan parameter yang kita gunakan sebagai MRS-nya. Next. Kemudian hasil dari metode konvensional menggunakan PD controller. Nah, pada hasil ini kita menggunakan nilai P
dengan 1,92 dan nilai D sama dengan 0,172. Ini dapat mengikuti speed reference dengan cepat dan stabil. Untuk gambar yang di atas, respons sistem ini memiliki resist time yang singkat dan overshoot kecil. Ini menunjukkan bahwa penyetelan controllernya baik. Kemudian yang bawah menunjukkan error tracking. Ini menurun cepat hingga mendekati 0 dalam waktu sekitar 2 detik. Nah, secara keseluruhan PD controller ini dapat dikatakan efektif dalam mengurangi error steady state dan menjaga stabilitas posisi pada join 2. Kemudian untuk hasil selanjutnya itu simulasi pada MRSI-nya. Di sini kita lihat pada gambar, yaitu grafiknya menunjukkan bahwa output sistem mengikuti model referensi dengan konvergensi halus dan stabil. Kemudian pada error trackingnya ini sempat berosilasi, namun berangsur mendekati nol seiring waktu. Kemudian untuk membuktikan bahwa MRSI ini mampu menjaga tracking yang stabil, akurat, meskipun ada ketidakpastian parameter. Next. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, maka kedua controller ini yaitu mengikuti referensi satu radian pada join 2 dengan baik. Pada PD controller menunjukkan respon cepat dengan waktu mencapai set point sekitar 1 sampai 1,2 detik dan juga overshoot kecil. Kemudian untuk yang MRSI berbasis Lyapunov mencapai referensi lebih halus dan tanpa overshoot dengan error awal yang berosilasi kemudian convergen ke nol. Berarti MRSI ini lebih stabil dibandingkan dengan PD controller. Next. Kemudian kesimpulannya yaitu pada simulasi ini untuk kontrol adaptif, MRSI meningkatkan ketahanan dan akurasi sistem terhadap ketidakpastian dinamikanya. Pada pengendali PD hanya efektif terhadap beberapa parameter tetap, sedangkan pada MRSI mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada, baik inersia dan juga redaman, serta menjaga kestabilan dan juga menekan adanya error tracking, sehingga menjadi nol. Kemudian keseluruhan MRSI memberikan performa sistem yang lebih baik dibandingkan dengan adanya kontrol konvensional PD controller. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada UTS kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.